Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pranda dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gabriel Marcelino. Di sini saya ingin mereview sebuah game, yaitu Energy Managers. Terus Energy Managers ini apa dan tujuannya apa? Jadi, Energy Managers ini merupakan game simulasi di mana kita menjadi salah satu provider energi di wilayah yang kita pilih. Wilayahnya itu bisa di mana aja. Jadi, dan kita harus mencari wilayah yang paling optimal. Optimalnya di sini tuh maksudnya apa? Optimalnya itu untuk menghasilkan energi. Tapi kan energi bisa dihasilin di mana aja. Nah, walaupun energi bisa dihasilin di mana aja, itu terdapat tolak ukur kesuksesan dalam energi manager ini, yaitu uang. Uang yang dihasilkan. Semakin banyak uang yang dihasilkan, berarti semakin bagus kita mengelola energi di dalam game ini. Terus, bagaimana sih konsep geografi energi yang diterapkan dalam permainan ini? Konsep geografi dalam energi itu pada dasarnya akan membahas mengenai keseluruhan siklus rantai energi. Namun, pembahasan paling intinya itu terdapat di ketidakmerataan kuantitas dan kualitas energi di setiap wilayah yang ada di bumi. Nah, ketidakmerataan ini bisa dimulai dari jumlah energi yang didapat, kualitasnya yang diterima, dan berdampak kepada jumlah harga yang dihasilkan dalam energinya. Di sini juga membahas sedikit tentang isu-isu karbon, di mana itu memang mengaca kepada keadaan dunia kita ini yang sedang menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai strategi pengelolaan energi yang digunakan dalam game Energy Manager ini. Kita masuk ke dalam game. Nah itu dia. Nih, ini wilayah saya, yaitu di Sukabumi. Nah, strategi apa yang saya gunakan? Yaitu saya tidak menggunakan mode realistis, tapi saya menggunakan easy mode karena ya easy mode itu lebih gampang dibandingin realistis, sudah jelas. Terus game ini itu terdapat sistem rotasi, yaitu dalam setiap rotasinya dalam setiap jam itu akan berubah. Contohnya aja seperti harganya ini. Nih, kalau kita zoom terus kita buka, no, harga awalnya ini kita sedang berada di harga 2.400. Tetapi dalam biasanya itu 1 jam kemudian value-nya itu akan berubah. Itu dalam 50 menit menjadi turun bisa naik tergantung harganya ini. Nah, berarti dalam 1 jam ke depan sedang turun, tapi dalam jam-jam sebelumnya itu berada di harga yang berbeda. Jadi rotasi waktu selain berada di storage, yaitu sebagai harga jualnya, itu juga berlaku di fuel, baik di oil, coal, nuklir, ataupun CO2. Nah, seperti ini contohnya, CO2. Kenapa high emission? Itu karena saya menggunakan fosil, yang mana kalau fosil ini terlihat akan mengeluarkan emisi, yaitu sebesar 420 kalau opini saya. Cara mengurangi emisinya gimana? Itu dengan cara di bagian CO2 ini saya membeli kuotanya, yang mana kalau seandainya saya sekarang menggunakan harga sekarang itu menghasilkan 5,9 juta, mengeluarkan 5,9 juta, tapi bisa saja dalam 1 jam ke depan itu bisa berkurang bisa naik tergantung gamenya ini. Nah, selanjutnya ini oil ya, ini kan saya cuma punya 1.900. Kalau saya ingin membelinya berarti saya perlu mengeluarkan 361.000 ini. Gimana cara perhitungannya ini dilihat dari current price itu. Seperti saya bilang itu bisa naik bisa turun. Mungkin buat sekarang di harga 3,2, tapi bisa saja di 1 jam ke depan, sekitar 1 jam ke depan itu bisa naik, bisa sampai 4, 5, 6 dolar, bisa juga 1 sampai 2 dolar. Bahkan bisa kurang dari situ. Terus strategi selanjutnya dari saya itu kalau bisa di awal game itu tidak menggunakan renewable energy. Contohnya itu seperti solar dan juga ini wind atau angin. Kenapa? Karena kalau menggunakan wind itu bergantung banget kepada faktor geografisnya, nanti akan kita bahas. Tapi kalau kita menggunakan fosil itu kita hanya perlu membeli ininya, bahan bakarnya. Itu sebesar tergantung kebutuhan yang kita perlukan. Strategi selanjutnya dari saya itu kalau bisa kalau membuat kotanya itu di Indonesia jangan menggunakan PV. Kenapa? Kalau kalian dicek, contohnya saja seperti di angin bisa menggunakan forecast, itu PV kan bekerjanya kan menggunakan energi matahari, betul? Tapi cloud coverage-nya itu pada pagi hari itu 100%, yang mana membuat kerjanya PV itu tidak optimal. Terus selanjutnya itu kita akan membahas mengenai faktor geografis yang berpengaruh.
yang seperti saya sudah bilang tadi nih, setiap grid ini itu memiliki kecepatan anginnya berbeda-beda. Kalau dalam hal angin, ini bisa dicek di panel ini, angin. Untuk grid yang ini, kotak ini, itu kecepatannya 11,17. Grid yang bawahnya 9,6. Kanannya 6,8. Atasnya ini, walaupun saya tidak ada turbinnya, tapi kecepatan angin itu 7,11. Jadi setiap grid yang ada di Sukabumi ini memiliki kecepatan anginnya beda-beda. Nah, ini contoh kota lainnya yang saya punya, yaitu di Surabaya. Ini kecepatan angin di grid ini 11,17. Tapi di lainnya bahkan kurang dari itu. Itulah mengapa faktor geografis itu sangat berpengaruh ke dalam permainan game ini. Selanjutnya, tantangan apa sih yang dihadapi dalam game Energy Manager ini? Seperti sebelumnya, pemilihan lokasi itu sangat penting untuk memulai game energi ini. Jadi, jika ingin menggunakan energi renewable atau renewable energy seperti contohnya tadi solar ataupun angin, itu kita harus menggabungkannya dengan fosil agar uang yang dihasilkan itu lebih cepatlah dibandingkan jika menggunakan full energi renewable saja. Kalau saya contohnya nih, saya memilih tadi di Sukabumi. Itu saya awalnya tuh nyoba energi matahari, tapi ya hasilnya itu tidak maksimal. Apalagi saya mencoba menggunakannya itu menggunakan solar, yang mana jika dicek di production itu pada bagian solar itu harganya saja udah 500.000. Tapi 500.000 ini bekerja cuma bisa di bagian di siang hari. Itu pun apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu cloud covernya berapa? Betul, 100%. Jadi PV itu tidak bekerja dengan maksimal kalau digunakan di Indonesia. Tidak tahu jika digunakan di negara-negara lain. Mungkin contohnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei. Saya kurang tahu karena saya belum mencoba membuka cabang di sana. Terus selanjutnya itu perbandingan dengan dunia nyata. Jadi, apakah distribusi energi dalam game ini mencerminkan realitas global? Kalau dibilang secara distribusi, dalam konteks distribusi itu iya, kurang lebih mencerminkan kondisi global, terutama terhadap potensi-potensi sumber daya energi seperti contohnya renewable. Nah, yang mungkin masih dipertanyakan itu yang tidak terbarukan, seperti fosil dan batu bara. Fosil mungkin saja masih konsisten di mana-mana, di seluruh negeri, di seluruh wilayah di bumi ini masih menggunakan fosil. Namun bagaimana dengan batu bara? Batu bara mungkin saja masih dipertanyakan karena batu bara ini tidak sebagus fosil yang digunakan di berbagai wilayah di bumi ini. Terus, apa perbedaan dalam mengelola energi yang ada di dalam game dengan di realita? Jelas banget perbedaannya, yaitu tidak mempunyai uang sebanyak yang ada di game. Contohnya saja nih, uang di game saya itu aja 6,9 juta dolar. Saya aja belum tentu punya 6,9 juta rupiah di dunia nyata. Itulah kenapa uang itu sangat berpengaruh di dalam game ini. Nah, terus kesimpulan apa yang bisa saya ambil dari bermain game Energy Manager itu? Ya, kalau mau lingkungan yang sehat itu dengan menggunakan energi renewable itu tidak murah kosnya dan tidak mudah untuk mencari uangnya, apalagi di dalam game ini. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.